masih dalam program Dialog Batara dan masih bersama dengan Bapak Guntur di sini selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. Baik, tadi saya sudah mendengar sedikit dari selentingannya tentang tahapan-tahapan sensus ekonomi, Pak. Mungkin Bapak bisa lebih rincikan lagi tentang tahapannya ini, Pak. Mengenai tahapan kegiatan sensus ekonomi itu memang sudah direncanakan sejak tahun 2014, yang mana BPS ini merupakan instansi vertikal yang sistem sentralistis yang dari pusat langsung di perencanaan itu sudah dibikin. Nah, dari perencanaan itu dimulai tahun 2014. Kemudian perencanaan itu juga pada tahun 2016 ini tahapan berikutnya itu perekrutan petugas. Kita sudah melaksanakan perekrutan petugas di mana sudah melewati seleksi, sehingga kita kemarin sudah memperoleh petugas yang boleh dikatakan cukup bagus untuk kegiatan pendataan ini nantinya. Nah, nantinya kita akan panggil untuk mengikuti kegiatan sensus. Kemudian tahapan berikutnya kita ada pelatihan petugas ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Pelatihan itu memang harus gitu dilaksanakan di wilayah kita ini serentak seluruh Indonesia juga pelatihan itu. Karena terkait sumber daya manusia ya. Nah, kemudian tahun berikutnya adalah pelaksanaan lapangan. Pelaksanaan lapangan tahun 2015 yaitu melaksanakan listing atau pendaftaran usaha yang dilaksanakan bulan Mei nanti. Nah, itu ya yang perlu untuk dilaksanakan pada saat pelatihan ini, pada pelaksanaan nanti. Jadi semua usaha yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara ini akan didata oleh petugas nanti. Berarti itu memang dari petugas yang langsung mendata langsung ke sana, ya, bukan dari pihak usaha yang mendatangi untuk BPS-nya sendiri, bukan? Tidak. Jadi artinya petugas yang datang door to door. Jemput bola. Iya, jemput bola. Memang sebelumnya sudah dilatih mereka bagaimana cara mengorek informasi dari responden, namanya nantinya responden usaha. Usahanya tidak hanya usaha besar, tapi usaha kecil juga didata semuanya, baik itu tukang ojek, orang jual bakso, warung makan, ya, itu semua akan didata mereka. Ya, jadi tidak hanya usaha besar seperti pertambangan besar atau konstruksi, itu tidak, tadi semuanya. Karena kan berdampak ke mereka juga ya. Iya. Kemudian hasil pendataan itu nanti akan diolah. Ya, pengolahan dengan menggunakan olah cepat, namanya istilahnya olah cepat, di mana olah cepat itu menggunakan komputer scanner gitu ya, sehingga hasil olah cepat itu angka sementara daripada listing itu sudah keluar pada bulan Agustus nanti. Nah, jadi sudah akan keluar bulan Agustus nanti. Kemudian tahapan berikutnya daripada kegiatan sensus ekonomi ini pada tahun 2017 nanti. Kita akan pencacahan lengkap UMB, namanya usaha menengah besar, itu dicacah semua, itu didata semua. Tapi dalam bentuk usaha besar yang secara lengkap pendataannya itu. Ya, jadi itu dilaksanakan 2017. Kemudian selain itu juga ada pencacahan sampel. Ya, artinya sampel untuk PMK, usaha mikro kecil. Nah, jadi usaha mikro kecil yang akan didata, tapi itu tidak seluruhnya, hanya sampel saja secara lengkap gitu. Itu dilaksanakan tahun 2017 juga. Kemudian tahap berikutnya itu penyajian data, diseminasi hasil sensus pada tahun 2018 nanti. Nah, itu ya yang terakhir nanti, sehingga data yang diperoleh oleh pemerintah nanti akan ada di 2018 nanti secara lengkap. Untuk tahun 2016 ini sensus ekonomi 2016, ada nggak sih target yang mungkin ingin dicapai, Pak, dalam tahun? Targetnya pada intinya seluruh tidak hanya Barito Utara, BPS Barito Utara, target itu semua seluruh Indonesia juga memulai target, di mana target itu diharapkan semua usaha atau perusahaan yang ada di wilayah masing-masing itu semua terdata, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, itu yang pada target kita yang utama, dengan kualitas data yang diharapkan. Nah, dengan kualitas data yang sempurna lah istilahnya. Mungkin pemirsa yang di rumah juga masih ingin tahu, Pak, untuk dampaknya sendiri bagi masyarakat dengan sensus ekonomi yang mungkin dilakukan tahun ini bulan Mei nanti, apa sih dampak langsung yang mungkin bisa dirasakan sama masyarakat Barito Utara pada khususnya, Pak? Dampak secara langsung sih tidak ada, artinya untuk masyarakat secara umum, tapi secara khusus dampaknya mungkin kita memerlukan petugas tadi yang sebanyak 500
154 orang itu tadi, yang mana itu memerlukan yang kita perlukan. Nah, mereka nanti akan mendapatkan semacam honor gitu ya. Nah, itulah dampak secara, artinya kita paling tidak mengurangi pengangguran yang ada di wilayah kita. Karena semua yang sebagai petugas daripada BPS itu adalah mitra yang sebagian besar ya boleh dikatakan belum punya pekerjaan, nah istilah kasarnya, yang baru lulus, misalnya lulus sarjana, ya itu yang kita pergunakan untuk sebagai petugas. Nah, itu. Untuk manfaatnya sendiri ke masyarakat itu Pak bagaimana mungkin dengan adanya sensus ekonomi ini? Paling tidak masyarakat akan bisa memanfaatkan data, mengetahui kondisi ekonomi di wilayah itu. Misalnya dari sektor apa yang paling banyak di sini usaha untuk perlu dikembangkan, misalnya untuk masyarakat. Ya. Misalnya sektor perdagangan, misalnya contohnya. Nah, di sini perdagangan apa yang tidak ada di sini kan, tentunya dengan melihat dari hasil sensus itu kan kelihatan, oh ini perlu ada usaha ini perlu dikembangkan, dibukakan di sini seperti gitu. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali. Iya. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.